Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Izinkan saya akan memberikan pembahasan atau kajian tentang merger atau integrasi ya. Ada dua jenis integrasi atau merger. Yang pertama adalah integrasi horizontal, yang kedua adalah integrasi vertikal. Nah, sebenarnya baik integrasi horizontal ataupun vertikal sama saja ya, dalam rangka untuk memperkuat monopoli yang mendapatkan skala ekonomi dan utamanya memperkuat pangsa pasar ya, dan tentunya alasan yang lain bisa karena untuk mengefisiensikan ya sumber daya yang ada, dan sehingga tidak ada sebuah inefisiensi, dan juga dalam rangka penggabungan manajemen yang selama ini tidak bagus menjadi bagus karena sebuah integrasi ya, atau karena alasan lain, misalkan karena diversifikasi produk ya, ingin memberikan sebuah jenis produk yang lain yang lebih variatif, dan itu perlu menggandeng perusahaan yang lain yang baru ya. Nah, kita mulai dari integrasi horizontal. Secara definisi adalah sebuah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sejenis ya, dalam rangka untuk memperkuat pangsa pasar atau daya monopoli. Kita ambil contoh misalkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri ban bergabung dengan sesama industri ban lagi ya, perusahaan ban bergabung dengan perusahaan ban lagi, sehingga menggabungkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Atau misalnya perusahaan minuman ringan dengan perusahaan minuman ringan yang lain lagi, sehingga penggabungan itu bisa memperkuat sebuah pangsa pasar. Efisiensi manajemen, efisiensi di dalam pengaturan keuangan ya, dan yang paling penting memang jelas ya, bisa meningkatkan profit yang semakin besar ya. Nah, yang kedua integrasi vertikal atau penggabungan dua perusahaan atau lebih yang memiliki ikatan di dalam proses produksi. Katakanlah perusahaan yang menghasilkan sebuah makanan ya, katakanlah mie instan ya, ada perusahaan pengolah mie instan, dia menggandeng yang namanya perusahaan ataupun supplier gandumnya ya, digabung jadi satu. Perusahaan pengolah mie instan itu membeli atau menggabungkan diri dengan perusahaan yang memproduksi gandum ya. Nah, jadi akan mengurangi biaya dan juga akan mengurangi ketidakpastian di dalam suplai bahan baku ya. Sama, ujungnya sama-sama aja kawan-kawan, apakah integrasi vertikal ataupun horizontal akan memperkuat pangsa pasar dan akan memperbesar daya monopoli perusahaan. Nah, yang kedua sebenarnya yang ingin kita bahas itu apakah integrasi horizontal ataukah integrasi vertikal sebagai sesuatu yang keliru? Jawabannya tidak ya. Tidak selalu perusahaan yang mengintegrasikan dalam sebuah integrasi horizontal maupun vertikal itu dianggap keliru selama tidak ada sebuah hal-hal yang bisa merugikan orang lain, atau misalkan ada sebuah kerugian pada si konsumen. Gara-gara integrasi harga menjadi mahal, pasokan menjadi sulit karena memang disiasati oleh korporasi yang sudah berintegrasi, itu masalah, dan negara harus ambil alih dengan membuat sebuah kontrol atau pengawasan kepada perusahaan yang berintegrasi tersebut ya. Jika selama integrasi vertikal ataupun horizontal tidak membuat kegaduhan di pasar, harga tetap stabil, pasokan tetap bagus, tidak ada pengurangan pasokan, bahkan harga lebih murah dan lebih bagus kualitasnya, itu ya secara mutu lebih bagus, harganya semakin bagus juga, murah, bersaing, ya itu tidak masalah ya. Yang paling penting adalah apa? Yang penting itu adalah integrasi vertikal dan horizontal saling menguntungkan pada sisi produsen dan juga menguntungkan pada sisi konsumen pembeli. Ini kan sebagai sebuah bisnis saja ya, ini strategi bisnis penggabungan, tapi selama tidak mengganggu pasar dan ada jaminan bahwa produk konsumen itu membeli barang dengan pasokan yang terpenuhi dengan harga yang cukup terjangkau, itu tidak ada masalah ya. Dan di sini negara, KPPU bisa membuat sebuah pengawasan, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bisa membuat sebuah skema kontrol bagi perusahaan yang sudah bergabung itu, apakah menjadikan gangguan di pasar atau tidak ada gangguan di pasar. Selama tidak ada gangguan di pasar, tidak ada masalah ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang integrasi vertikal ataupun horizontal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.